Informasi lainnya pemirsa, beredar rekaman video saat pasukan Zionis Israel menyergap dan juga menembaki kapal global Sumut Flotilla sebelum menculik para aktivis dan juga jurnalis. Penumpang di atas kapal misi kemanusiaan Global Sumut Flotilla berteriak ketakutan usai Zionis Israel melepaskan tembakan ke atas 6 kapal yang berbeda. Setelah menyergap kapal, tentara Israel juga menculik sejumlah penumpang dan menyita kapal. Dalam siaran langsung di media sosial yang dilakukan penumpang kapal, tentara Israel dengan sengaja menabrak kapal GSF dan menggunakan tembakan meriam air. Pemirsa, Zionis Israel mengonfirmasi bahwa 430 aktivis di atas kapal bantuan Global Sumut Flotilla yang menuju Gaza dibawa ke Israel. Dari 430 aktivis yang ditangkap Israel, salah satunya 9 delegasi asal Indonesia. Zionis Israel mengkonfirmasi bahwa 430 aktivis di atas kapal bantuan Global Sumut Flotilla yang menuju Gaza dibawa ke Israel. 87 aktivis dilaporkan mogok makan, memprotes atas penahanan mereka dan menunjukkan solidaritas dengan tahanan Palestina di penjara Israel. Global Sumut Flotilla melaporkan bahwa 54 kapal dihentikan di sekitar pantai Gaza dengan 480 peserta dari 40 negara, salah satunya Indonesia. Dari 430 aktivis yang ditangkap Israel, dikonfirmasi 9 orang delegasi Indonesia juga ditangkap saat mencoba menembus blokade Israel. Pemirsa, sebanyak 431 aktivis Global Sumut Flotilla yang diculik oleh pasukan Zionis Israel di perairan Gaza mengalami intimidasi dan juga penyiksaan. Pada video yang beredar, sejumlah aktivis mengalami dugaan kekerasan fisik, psikologis, hingga perlakuan tidak manusiawi pasca diculik oleh pasukan Zionis Israel. Selain itu, Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir memantau langsung penahanan aktivis oleh Zionis Israel, bersorak hingga mengibarkan bendera Israel dan mengintimidasi para aktivis dengan ancaman. Sebelumnya, Perdana Menteri Israel Netanyahu juga mengawal penculikan aktivis Global Sumut Flotilla saat mencoba masuk ke perairan Gaza. Pemirsa, Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono memastikan pemerintah Indonesia terus melakukan koordinasi untuk memantau kondisi WNI yang ditahan Israel saat mengikuti misi kemanusiaan internasional Global Sumut Flotilla menuju Gaza. Kita berharap kondisi mereka baik-baik saja. Kami juga terus melakukan upaya koordinasi karena kita tidak punya hubungan langsung. Jadi kita minta tolong kepada teman-teman kita yang pertama mengalami nasib serupa juga dari warga negaranya, kemudian dari teman-teman yang ada di Jordan. Dan Pemimpin redaksi Republika mengatakan sempat berkomunikasi dengan Bambang, jurnalis Republika yang diculik oleh militer Israel dari kapal Global Sumut Flotilla. Sebelum hilang kontak, Bambang sempat mengirimkan video SOS terkini dan juga para aktivis jurnalis yang diculik Israel tengah dibawa ke pesisir selatan Israel untuk diinterogasi. Kalau saat ini mereka para aktivis jurnalis itu lagi diproses untuk dibawa ke kota pelabuhan bernama Asdod.
Ashdod ini berada di pesisir selatan Israel atau sekitar 40 km dari Gaza. Nanti di sana mereka ada diproses, diinterogasi dan lain-lain. Sementara itu informasi yang kami dapat, kami sudah langsung melaporkan atau berkomunikasi dengan Kementerian Luar Negeri. Dan selain itu juga rekan kami yang berada di comment center baik di Malaysia, begitu juga di Turki, itu langsung berkomunikasi dengan KBRI di sekitar wilayah penculikan. Pemirsa, Zionis Israel kembali melancarkan serangan ke Al-Nasr, kota Gaza dan tepi barat. Sejumlah sumber mengumumkan bahwa jumlah korban tewas akibat agresi Israel telah mencapai 72.769 orang. Sebuah rumah di Al-Nasr Barat, kota Gaza, jadi target serangan udara militer Israel. Suara dentuman masih terdengar di tengah bangunan yang terbakar. Warga sekitar mendatangi lokasi, mencoba menolong korban di bawah reruntuhan, sementara petugas mencoba memadamkan api. Akibat serangan ini, sejumlah warga menjadi korban, termasuk wanita dan anak-anak. Zionis Israel juga menyerang sebuah bangunan di tepi barat Palestina. Api terlihat menyala dari sebuah gedung bertingkat. Kendaraan taktis dengan sirine menyala, lalu lalang di jalanan pasca serangan. Sejumlah sumber medis di jalur Gaza pada hari Senin mengumumkan bahwa jumlah korban tewas akibat agresi Israel sejak 7 Oktober 2023 telah mencapai 72.769 orang. Sementara 172.704 lainnya terluka. IDF menghancurkan gudang senjata milik organisasi Hamas di jalur Gaza, Palestina. Dalam pantauan udara Zionis Israel, terlihat serangan dilakukan oleh Zionis Israel ke Gaza, Palestina. Serangan ini menghancurkan sebuah gedung yang diduga gudang senjata milik pejuang Hamas. Senjata-senjata tersebut dimaksudkan untuk melukai pasukan Zionis Israel di wilayah garis kuning. Pemirsa, pasukan Israel membakar sebuah rumah warga Palestina di sekitar kamp pengungsi Jenin, tepi barat. Warga menyebut rumah itu sebelumnya diduduki rumah warga Palestina dan dijadikan barang selama 1,5 tahun. Rekaman menunjukkan kobaran api melalap rumah keluarga Arshid di dekat kamp pengungsi Jenin, tepi barat. Warga setempat mengatakan pasukan Israel membakar rumah tersebut usai sebelumnya menduduki bangunan itu dan menggunakannya sebagai barak militer selama 1,5 tahun. Tentara Zionis Israel juga mencegah penduduk mendekati lokasi untuk memadamkan api. Hingga kini belum ada keterangan resmi dari militer Israel terkait pembakaran rumah warga Palestina tersebut. Pemirsa, ratusan tentara Israel menggerebek desa Al-Mazra, Al-Garibia, Ramallah, tepi barat dalam operasi militer besar-besaran. Operasi itu disertai dengan penggerebekan rumah dan penangkapan sejumlah warga Palestina. Ratusan tentara Israel dilaporkan memasuki desa Al-Mazra, Al-Garbia di wilayah barat Ramallah. Mereka melakukan penggerebekan ke rumah-rumah warga dalam operasi militer skala besar di wilayah tersebut. Warga setempat menyebut tentara Zionis juga menangkap sejumlah penduduk desa. Bahkan hingga kini belum ada keterangan resmi dari militer Israel terkait dengan alasan di balik operasi besar-besaran ini maupun jumlah warga yang ditangkap.
Pemirsa, warga desa Palestina Khan Al-Ahmar di tepi barat menolak keras perintah evakuasi oleh pemerintah Israel. Diduga rencana evakuasi desa yang dihuni sekitar 350 warga Palestina tersebut untuk memperluas permukiman Israel. Warga desa Palestina Khan Al-Ahmar di tepi barat menolak keras keputusan Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich untuk mengevakuasi masyarakat. Penduduk desa memilih tinggal di rumah-rumah mereka yang terbuat dari seng di dekat jalan yang menghubungkan Yerusalem dengan Yeriko dan Laut Mati. Muhammad Abu Dahub, seorang penduduk Khan Al-Ahmar, mengatakan ia tidak berniat pindah karena desa tersebut memiliki makna pribadi yang mendalam baginya. Karena keluarganya telah tinggal di sana selama beberapa generasi. Terlebih, ia juga tak punya tempat lain untuk pergi. أنا عمري 56 سنة مواليد هان. أولادي تولدوا هان. أحفادي تولدوا هان. يعني 5 أجيال في المحل هذا. وأنا ساكنين في المحل هذا. مش ناويين نرحل إلا طوعا، مش ناويين نرحل، لأن ما رحلنا أول لما بدنا نرحل الحين. نرحل وين نروح؟ فيش مكان ثاني تروح عليه من مرة. Sementara Kepala Dewan Desa Khan Al-Ahmar mengatakan masyarakat telah tinggal di daerah tersebut sejak tahun 1952 setelah terusir dari tanah mereka pada tahun 1948. Warga percaya evakuasi yang direncanakan untuk memperluas permukiman Israel di sekitar Yerusalem Timur. الهدف من الازاحه لانه هناك من القدس حتى البحر الميت لا يوجد الا هذه القريه، قريه الخان الاحمر. اذا تم اقتلاع هذه القريه سيكون ربط هناك ربط حزام على القدس الشرقيه من معالي دميم لكفار دميم لانون كل المستوطنات هي ربط بينها، الاغلاق على القدس رقم 1، ورقم 2 حلمهم القديم الجديد الا وهو القدس الكبرى، القدس حدود البحر الميت سيقطع الضفه الغربيه كامله. Keputusan akhir mengenai evakuasi berada di tangan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Zionis Israel menyerang petani di Lebanon Selatan. Serangan menggunakan bom fosfor tersebut menyebabkan luka bakar. Rekaman video menunjukkan asap tebal dari sebuah ladang di Lebanon Selatan. Para petani melon berlarian ke arah jalan raya berusaha menghindari serangan bom fosfor. Akibat serangan tersebut, sejumlah korban dilaporkan mengalami luka bakar. Belum diketahui jumlah pasti korban luka maupun kerugian yang ditimbulkan oleh bom fosfor. Adapun bom fosfor sendiri dilarang hukum internasional digunakan dalam peperangan karena membuat korbannya sangat menderita. Pemirsa, dalam sepekan Israel klaim telah menyerang 100 target Hizbullah di wilayah Lebanon Selatan. Beberapa di antaranya merupakan permukiman warga. Di tengah gencatan senjata, Israel kembali menyerang Lebanon. Suara ledakan dan kepulan asap membumbung di sejumlah wilayah di Lebanon Selatan. Selama akhir pekan, Israel mengklaim telah menyerang sekitar 100 target Hizbullah di beberapa wilayah di Lebanon Selatan. Israel memasakkan beberapa serangan di permukiman warga di dekat kota Lebanon Selatan. Kepulan asap hitam membumbung tinggi di dalam gedung-gedung dan permukiman warga. Otoritas masih mendata korban dan bangunan yang rusak akibat serangan ini. Pejuang Hizbullah kembali memasakkan serangan ke pangkalan Zionis Israel di Nahariya, Lebanon Selatan. Serangan ini menggunakan rudal yang memiliki daya ledak cukup tinggi. Meski gencatan senjata di Lebanon diperpanjang, namun kekejaman Israel terus berlanjut. Ratusan nyawa kembali melayang akibat pembantaian yang dilakukan secara masif oleh Zionis Israel. Allahu Akbar, jibu is'afaf, jibu is'afaf. Dua keluarga di Lebanon Selatan harus kehilangan nyawa di hari yang sama akibat serangan membabi buta Israel. 10 orang dari dua keluarga di dua wilayah berbeda ini meninggal akibat serangan Israel dan tidak menyisakan satupun anggota keluarga yang selamat.
Padahal Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat telah mengumumkan perpanjangan gencatan senjata selama 40 hari antara Lebanon dan Israel pada 15 Mei lalu. Sementara itu, warga Tire menyuarakan kekhawatiran mereka atas terus berlanjutnya eskalasi di Lebanon Selatan. Meskipun ada gencatan senjata dengan Israel, namun terus terjadi serangan. Pemirsa, pejuang Hizbullah merilis rekaman video drone yang menargetkan markas militer Israel di Al-Bayada, Lebanon Selatan. Drone Hizbullah memetakan letak sejumlah markas militer Israel yang menduduki Lebanon Selatan. Hizbullah mengklaim ini adalah operasi yang menargetkan markas besar Brigade ke-226 Israel di kota Bayada, Lebanon. Rekaman memperlihatkan saat drone menyerang kendaraan-kendaraan milik tentara Israel. Drone juga menyerang militer Israel yang tengah bersiap menyerang dengan senjata di pelatuk. Israel kewalahan menghadapi serangan drone Hizbullah yang menargetkan tentara dan kendaraan militer. Kini Israel menguji senjata terbarunya untuk melawan drone Hizbullah. Drone Hizbullah kerap dianggap ancaman oleh tentara Zionis Israel. Meski berskala kecil, nyatanya serangan drone Hizbullah cukup membuat militer Israel kewalahan karena terjadi terus-menerus dan menghancurkan banyak kendaraan militer serta melukai prajurit. Untuk menghadapi serangan drone Hizbullah yang kian masif, Israel baru-baru ini menguji senjata terbarunya untuk melawan drone Hizbullah. Senjata tersebut berupa jaring yang terlempar ke udara untuk menangkap drone dan menjatuhkannya. Sebelumnya cara lain juga pernah dilakukan Israel untuk menghalau serangan drone Hizbullah. Salah satunya dengan jaring raksasa yang melindungi kendaraan militer. Kendati demikian, penggunaan jaring untuk melindungi kendaraan militer ini kurang efektif karena tetap bisa ditembus drone Hizbullah. Awalnya, jaring-jaring ini digunakan bertujuan untuk menjebak atau memicu ledakan drone FPV milik militer Hizbullah menjadi satu arah sebelum mencapai awak kendaraan. Pemirsa, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu meninjau langsung posisi militer di perbatasan timur Israel. Dalam kunjungan tersebut, Netanyahu memuji kesiapan pasukan dan juga peningkatan sistem pertahanan yang diklaim mampu memperkuat keamanan perbatasan. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengunjungi pos militer di sepanjang perbatasan timur Israel pada Rabu waktu setempat. Dalam kunjungannya tersebut, Netanyahu bertemu dengan prajurit aktif maupun pasukan cadangan, serta meninjau infrastruktur pertahanan yang telah ditingkatkan untuk memperkuat keamanan wilayah perbatasan. Di hadapan para prajurit, Netanyahu menegaskan bahwa Israel terus mengantisipasi berbagai ancaman keamanan, termasuk potensi upaya penyusupan ke wilayah negara tersebut. Netanyahu turut menemui pasukan yang ditempatkan di pos-pos terdepan dan menguji peran mereka dalam menjaga perbatasan timur Israel. מאוד חשובה להגן על הגבול המזרחי. אנחנו לוקחים בחשבון שהאויבים שלנו רוצים לפלוש למדינת ישראל, ולכן אנחנו סומכים עליכם. אני מאוד התרשמתי מהכלים, מהאמצעים החדשים, אבל בעיקר אני דורש מכם, ואני רוצה להגיד לכם שעם ישראל כולו בוטח בכם, ואני מצדיע לכם. כל הכבוד לכם. Kunjungan tersebut juga dihadiri Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, beserta para pejabat tinggi militer. Pemirsa, anggota Kongres Amerika Serikat Partai Republika Thomas Massie kalah dalam pemilihan pendahuluan di Amerika Serikat. Ia dikenal gigih mengkritik kebijakan luar negeri pemerintah terkait perang Iran dan pelanggaran Israel di Gaza dan Lebanon. Anggota Kongres AS Thomas Massie dilaporkan kalah dalam pemilihan pendahuluan di Amerika Serikat Selasa 19 Mei. Thomas Massie merupakan salah satu tokoh konservatif Partai Republik yang mengkritik pemerintah AS selama ini. Selain itu, ia juga menyoroti iklan pemilihan pendahuluan AS yang mencapai $35 juta atau sekitar 616 miliar rupiah untuk menjatuhkannya.
I would have come out sooner, but I had to call my opponent and concede, and it took a while to find Ed Galrein in Tel Aviv. I did get the call through, though. I have called and conceded the race. We've been honorable the whole time, and we're going to stay that way. Welcome to the most expensive congressional primary ever in the 250-year history of this country. It's not just the most expensive. This thing went on longer than Vietnam. It started 9 months ago, and they didn't even have a candidate, and they decided they want to take me out. Mantan Direktur Pusat Kontraterorisme Nasional Joe Kent mengomentari terkait kekalahan Thomas Messi. Ia mengatakan Messi kalah dengan terhormat. Ia juga menyebut rakyat AS berpotensi memiliki politisi yang bisa dibeli oleh pemerintah asing. Diketahui Messi telah menjadi anggota Kongres AS selama 7 periode. Ia juga dikenal gigih dalam mengkritik kebijakan pemerintah terkait bantuan militer AS kepada Israel dan pelanggaran Israel di Gaza, Lebanon hingga perang Iran. Amerika Serikat kembali menghindari tanggung jawab atas serangan mematikan terhadap sekolah di kota Midab, Iran yang menewaskan 155 orang pada hari pertama perang. Komandan tertinggi pasukan Amerika Serikat di Timur Tengah menyatakan di hadapan panel pengawas Kongres bahwa lokasi sekolah berada di area sensitif militer yang membuat investigasi menjadi jauh lebih rumit dibandingkan serangan udara rata-rata. Does not deliberately target us. Got that part. Period. Full stop. And nor are the Iranian people our enemy. The IRGC is the adversary in this case. I heard that in your opening statement, Admiral. I asked you a very specific question, and I'm curious what the answer is. So the investigation is ongoing. As soon as it is complete, I'm happy to be as transparent as possible. We will not take responsibility for something we very obviously did. So it's a complex investigation. The school itself is located on an active IRGC cruise missile base. Absolutely. It's more complex than the average strike. As soon as we're complete, I'm fully committed to transparency, given your important oversight role. Iran kembali memamerkan drone miliknya melalui parade. 3 drone dipamerkan pada malam hari di kota Eslamshar. Rekaman video memperlihatkan 3 drone Iran di tengah kerumunan warga. Parade dilangsungkan pada malam hari di kota Eslamshar, Iran. Warga berkumpul di sepanjang jalan sambil membawa bendera Iran menyaksikan iring-iringan drone melintasi pusat kota. Aksi ini dinilai sebagai momen Iran untuk menunjukkan kekuatan militer di tengah konflik yang terus memanas. Garda Revolusi Iran menegaskan akan melawan jika mendapat ancaman. Jubir Kemenlu Iran menyebut akan kerahkan segala kekuatan untuk melawan musuh. Serangan musuh terbaru, Iran merilis video peluncuran rudal yang diunggah di akun media sosial Iran Military. Unggahan ini ditambahkan keterangan "We are ready" atau "Kami siap". Kesiapan ini diperkuat dengan pernyataan juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmail Baqai. Esmail tegaskan, Iran tidak akan tunduk pada ancaman musuh. Iran mengaku siap dengan segala skenario dan akan melawan dengan segala kekuatan. دیپلماسی ما تردید نکنید هوشمندانه است. ما دیپلماسی رو با جدیت پیگیری می‌کنیم. در این حال قرار نیست ما مقهور رفتارهای ضد و نقیض و تهدیدهای طرفهای مقابل بشیم. ما با تمام توان برای هر سناریویی آماده هستیم و همونطور که در این 40 روز نیروهای مسلح ما نشون دادن، در صورت هر اقدام دیوانه‌واری حتما با تمام توان پاسخ خواهیم داد و این رو من به شما اطمینان میدم که حتما نیروهای مسلح ما هم سورپرایزهای جدیدی برای دشمن خواهند داشت. Iran juga telah melakukan latihan perang selama 5 hari berturut di wilayah Teheran.
Latihan ini meliputi serangan drone dan latihan pertahanan di darat untuk mencegah musuh yang akan mencoba memasuki wilayah Iran. Pemirsa, pasukan militer Amerika Serikat terus melakukan blokade di Selat Hormuz. Sebanyak 89 kapal komersial dialihkan dan juga terpaksa harus putar balik. Blokade ini menghentikan arus perdagangan yang masuk dan juga keluar dari pelabuhan-pelabuhan Iran. Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM merilis video saat pasukannya melakukan aksi blokade di Selat Hormuz. Dalam video tersebut, sebuah helikopter milik Amerika Serikat melepaskan tembakan ke arah lautan. CENTCOM menyatakan pihaknya terus melakukan penggerakan total terhadap blokade Amerika Serikat dan memastikan untuk memutus arus perdagangan yang keluar masuk Iran. Sementara itu, Komandan CENTCOM Laksamana Bradley Cooper mengatakan bahwa dirinya telah menggagalkan strategi Iran yang telah dirancang selama 47 tahun hanya dalam waktu 40 hari. Pemirsa, Wakil Presiden Amerika Serikat J.D. Vance menyatakan perundingan damai dengan Iran menunjukkan kemajuan. Harapan damai tersebut muncul di tengah kebutuhan kesepakatan antara Amerika Serikat dan juga Iran. Harapan damai muncul di tengah kebuntuan kesepakatan antara Amerika Serikat dan Iran terkait konflik di Timur Tengah. Wakil Presiden Amerika Serikat J.D. Vance menyatakan perundingan damai dengan Iran menunjukkan kemajuan yang baik. Pernyataan tersebut disampaikan dalam pengarahan di Gedung Putih pada hari Selasa. You never know until you know, right? What all we can do is negotiate in good faith, try to find a pathway that accomplishes the president's objectives, that accomplishes the national security interests of the American people, and gets this thing in a good place. I think somebody earlier asked this question. I am not certain, and I'm not going to be certain until we sign a deal that we have a deal, but I feel confident enough to keep on doing the work and to try to find a good deal for the American people. Meski begitu, J.D. Vance tetap memperingatkan jika kesepakatan damai gagal tercapai, maka Amerika Serikat siap siaga meluncurkan kembali operasi militer. Ia juga menegaskan bahwa Iran harus menerima syarat utama dari AS terkait penghentian program nuklir. Diketahui sebelumnya Vance sempat memimpin delegasi Amerika Serikat ke Pakistan untuk melakukan perundingan damai, namun berakhir tanpa kesepakatan. Jika negosiasi dengan Iran buntu, maka Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan pasukan militer Amerika Serikat sudah siap bertempur. Amerika sebut amunisi sudah penuh dan siap serang Iran kapan saja. Raketenfeuerkraft des Irans massive Schäden zu vermeiden. Daher bestand ein Teil der iranischen Operationen während dieser 12 Tage darin, Hochgeschwindigkeitsraketen gezielt einzusetzen. Saling lempar ancaman antara Amerika Serikat dengan Iran kian meningkat. Terbaru, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan siap menyerang Iran kapan saja. Bahkan menurut Trump, pasukan militernya sudah siap dan amunisi sudah terisi penuh. I was an hour away. We were all set to go. You're talking about yesterday. Yes. We were going to be striking it would have been happening right now. Yeah, it was all done. The boats, the ships are all loaded. They're loaded to the brim. And we're all set to start. Ketegangan antara Iran dengan Amerika Serikat pecah sejak 28 Februari 2026. Kedua belah pihak telah mencoba untuk melakukan mediasi. Namun, hingga hampir 3 bulan perang, Amerika Serikat dengan Iran belum juga menemui kesepakatan. Pemirsa, ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran kembali memanas. Dalam pidato di Akademi Penjaga Pantai Amerika Serikat, Donald Trump mengatakan Washington mungkin akan menghantam lebih keras jika Iran tetap berupaya memiliki senjata nuklir. Donald Trump kembali melontarkan peringatan keras kepada Iran saat berpidato di Akademi Penjaga Pantai Amerika Serikat di New London, Connecticut.
Trump menegaskan bahwa Amerika Serikat tidak akan membiarkan Iran memiliki senjata nuklir dalam kondisi apapun. Dalam pidatonya, Trump mengklaim bahwa Washington mendapat dukungan besar untuk menekan Iran. Trump juga menyebut Iran sangat ingin mencapai kesepakatan, namun menegaskan bahwa Amerika mungkin harus menghantam lebih keras jika diperlukan. But with your help, we're reasserting one of the most time-honored principles of our national security, that the American dominance in Western Hemisphere will not be threatened under any circumstance. As an example, we will not let Iran have a nuclear weapon. That's all. It's very simple. We will not let that happen. And we have great support. You wouldn't know that by reading the fake news, but we have great support. People don't want them to have a nuclear weapon, and they will not have a nuclear weapon, and they want to make a deal so badly. We'll see what happens, but we hit them very hard, but we may have to hit them even harder, but maybe not. But we're not going to let Iran have a nuclear weapon and blow up the entire Middle East, Israel, the entire Middle East, and then... Pemirsa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan perang dengan Iran akan segera usai. Trump juga mengatakan bahwa Iran sudah bosan hingga akan segera membuat kesepakatan dengan Amerika Serikat. In that war very quickly, they want to make a deal so badly, they're tired of this. Should have happened for 47 years. Somebody should have done something about it, and it's going to happen, and it's going to happen fast. Pemirsa, Kongres Amerika Serikat memutuskan untuk membatasi aktivitas militer terhadap Iran. Keputusan ini dilakukan dengan proses pemungutan suara dengan hasil 50 untuk setuju dan 47 tidak setuju. Setelah melewati proses pemungutan suara, Kongres Amerika Serikat akhirnya memutuskan untuk membatasi aktivitas militer terhadap Iran. Hal ini terjadi setelah Pentagon mengakui bahwa perang Amerika dengan Iran telah menelan biaya 29 miliar dolar Amerika dan lokasi rudal Iran masih 90% beroperasi. Dari hasil pemungutan suara, sebanyak 50 menyatakan setuju, sementara 47 menyatakan menolak. Presiden Prabowo Subianto menghadiri rapat paripurna DPR RI di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta. Kehadiran Prabowo merupakan momen perdana Presiden hadir langsung dalam sidang paripurna DPR. Presiden Prabowo hadir untuk menyampaikan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN tahun anggaran 2027. Ini merupakan momen bersejarah karena biasanya pidato ekonomi disampaikan oleh Menteri Keuangan. Saat berpidato di paripurna, Prabowo menyebut kehadirannya ini merupakan inisiatif sendiri. Menurutnya kondisi ekonomi global yang tengah bergejolak dan juga konflik di Timur Tengah turut mempengaruhi ekonomi nasional. Prabowo juga menyoroti soal pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tidak dibarengi dengan penurunan kemiskinan selama 7 tahun terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 7 tahun kali 5%, 35% ekonomi kita tumbuh. Tapi rakyat kita yang miskin tambah dari 46,1% naik jadi 4,9%, 8% naiknya, 3% naiknya lebih. Yang kelas menengah turun. Saudara-saudara, saya bertanya di hadapan majelis yang terhormat ini, saya bertanya kepada semua partai politik, semua ormas, saya bertanya kepada semua pakar-pakar dan semua guru besar, bagaimana bisa pertumbuhan 35% tapi kelas menengah menurun, kemiskinan meningkat? Saudara-saudara, jawaban harus ilmiah, jawaban harus matematis, dan menurut saya jawabannya adalah bahwa kemungkinan besar, bukan kemungkinan, saya yakin sistem perekonomian yang kita jalankan berada pada trajektori.
Ya pemirsa, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia pastikan pelemahan nilai tukar rupiah dan lonjakan harga minyak dunia tak pengaruhi harga bahan bakar minyak bersubsidi. Di tengah ketegangan yang terjadi di Selat Hormuz dan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI Bahlil Lahadalia kembali menegaskan harga BBM subsidi yakni Pertalite dan solar tidak akan mengalami perubahan harga sampai akhir 2026. Bahlil pun menegaskan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, pihaknya telah membuat rumusan mitigasi jika rata-rata harga minyak mentah Indonesia atau ICP menyentuh level $100 Amerika Serikat per barel. Saya dalam mendapat arahan dari Bapak Presiden Prabowo telah merumuskan untuk ICP sampai dengan $100 rata-rata ya. Rata-rata ini maksudnya itulah Januari sampai dengan sekarang. Kalau sampai sekarang itu ICP dunia itu kan naik turun 117, turun 90, ada yang 80 lebih, ada yang 100. Rata-rata ICP kita sekarang itu kan kurang lebih sekitar 80 US dollar, 80 sampai 81. Tapi dari Januari sampai sekarang. Jadi belum sampai $100 dan belum ada kenaikan. Tidak akan naik, insya Allah ya doain ya. Tidak akan kita naikkan subsidi BBM. Berarti masih dalam batas aman Pak ya? Insya Allah sampai Pemirsa, mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan ikut menyoroti kondisi ekonomi Indonesia imbas melemahnya rupiah terhadap dolar. Dirinya meminta pemerintah berhati-hati dalam mengambil kebijakan demi rakyat. Gubernur Jakarta periode 2017 hingga 2022, Anies Baswedan menyoroti kondisi ekonomi Indonesia saat ini. Anies meminta pemerintah untuk menangani masalah ini dengan serius dan membuka data kepada masyarakat. Saya mengikuti dengan seksama apa yang sedang terjadi di negeri ini, dan terus terang kondisinya tidak baik-baik saja. Rupiah jatuh ke titik terendah sepanjang sejarah. Dalam situasi seperti ini, yang paling dibutuhkan pasar dan publik adalah satu hal, kepastian. Bukan ketenangan semu, bukan masalah yang ditaburi gula-gula. Oleh karena itu saya mengajak kepada pemerintah, berhentilah memberi obat tidur kepada publik. Sementara itu, Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahkun menyebut ketidakpastian ekonomi yang terjadi imbas geopolitik tidak bisa diprediksi. Ia menegaskan ketidakpastian harus dapat dikelola dengan baik. Ketidakpastian di dalam ekonomi adalah sebuah keniscayaan. Apalagi situasi geopolitik saat ini juga memberikan sebuah indikator-indikator bahwa ketidakpastian itu terjadi setiap saat. Bayangkan hari ini Trump membicarakan soal gencatan senjata, Irannya tidak mau. Kemudian Iran mau gencatan senjata, Trumpnya tidak mau. Tidak ada yang bisa memastikan situasi ketidakpastian itu di dalam ekonomi. Ketidakpastian ini harus dimanage dengan baik, termasuk resikonya, peluangnya, dan kemudian hal-hal yang harus diantisipasi secara jangka pendek dan jangka menengah. Sebelumnya masyarakat khawatir akan nilai tukar rupiah yang telah menyentuh Rp17.754 per dolar Amerika Serikat. Tim Liputan News melaporkan. Ya pemirsa, program TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD ke-128 menghadirkan jalan baru bagi warga desa Amolame, Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara. Akses yang dulunya sulit dilalui kini berubah menjadi jalan harapan bagi para petani. Salah satu sasaran program TMMD ke-128 yaitu pembangunan jalan usaha tani sepanjang kurang lebih 3 km di Desa Amolame, Kecamatan Andowia, Kabupaten Konawe Utara. Jalan ini menjadi akses utama warga yang sebagian besar berprofesi sebagai petani dan pekebun. Warga Desa Amolame, Abris, mengatakan dengan adanya jalan usaha tani ini, akses warga menjadi lebih mudah, terutama untuk mengangkut hasil perkebunan seperti kakao, kelapa sawit, dan tanaman hortikultura. Sebelum ada program TMMD, jalan tersebut hanya berupa jalan setapak dan sulit dilalui pada musim hujan. Dulu ini kita lalui jalan kaki melalui jalan setapak, Pak. Dan alhamdulillah sekarang sudah bisa dilalui kendaraan besar, terutama mobil yang bisa mengangkut dalam hal ini kegiatan-kegiatan petani di
desa Melam ini khususnya. Dandim 1430 Konawe Utara, Letkol Kaf Kuswara mengatakan pembangunan jalan ini diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, pembangunan infrastruktur pertanian menjadi salah satu upaya membantu aktivitas ekonomi warga. Yang awalnya pada musim hujan, mereka berpikir, ini musim hujan, rawan mungkin kecelakaan. Dengan sekarang mungkin dengan adanya aktivitas akan lebih aktif. Dan ke depan juga kami mungkin bisa bekerja sama dengan pemerintah, bisa lebih ditingkatkan lagi jalan. Sementara saat ini kami membantu dengan program tenda ini peningkatan jalan yang awalnya mungkin jalannya ya cukup rusak, cukup becek, sekarang sangat layak, sangat mungkin dibilang mulus lah. Tim pengawasan dan evaluasi TMMD yang meninjau lokasi mengapresiasi pembangunan jalan tersebut karena dinilai memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Dari Konawe Utara, Sulawesi Tenggara, Mukhtarudin, A-News melaporkan. Pemirsa, kebakaran hebat melanda kantor Bupati Bulungan, Kalimantan Utara pada Rabu malam. Sejumlah ruangan ludes dilalap si jago merah. Pemadam, tolong turun dulu ke kantor Bupati. Ini kantor Bupati terbakar nih. Kobaran api yang membakar gedung kantor Bupati Bulungan, Kalimantan Utara terjadi pada Rabu malam waktu Indonesia Tengah. Api dengan cepat membesar hingga membuat panik warga di sekitar lokasi kejadian. Tiupan angin yang sangat kencang membuat kobaran si jago merah semakin membesar dan meludeskan sejumlah ruangan, termasuk ruangan utama Bupati Bulungan. Kalau awal saya kan kebetulan lewat ya, pas lewat itu ada api, saya lihat di bagian atas di depan bangunan ini. Makanya saya singgah untuk lihat, ternyata kan apinya besar, membakar bagian atas bangunan utama. Penyebab utama kebakaran diduga akibat korsleting listrik di salah satu ruangan gedung. Meski tak ada korban jiwa, namun akibat peristiwa ini sejumlah fasilitas di kantor Bupati hangus terbakar. Dari Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara, Usman Kodang, A-News melaporkan. Pemirsa, sekelompok remaja panik kocar-kacir saat polisi membubarkan tempat nongkrong yang dicurigai terlibat tawuran. Bahkan diantaranya terjatuh ke dalam kali berlumpur. Para remaja ini kocar-kacir tancap gas saat polisi menyatroni tempat nongkrong mereka. Bahkan di antaranya panik hingga terjatuh dan tak berkutik saat diamankan polisi. Saking paniknya nih, salah satu di antara mereka tercebur ke dalam kali yang berlumpur. Para remaja ini dicurigai akan terlibat aksi tawuran setelah petugas menemukan senjata tajam di lokasi mereka nongkrong. Tempat nongkrong tadi dilakukan pemeriksaan, ternyata benar kebetulan kedapatan beberapa benda tajam yang diduga akan digunakan untuk melakukan hal-hal yang tidak bagus. Waduh, nongkrong kok bawa senjata tajam? Buat apa ya? Kini polisi terus meningkatkan patroli malam hingga dini hari untuk mencegah tawuran dan kriminalitas jalanan yang melibatkan remaja. Warga juga dihimbau nih untuk melaporkan aktivitas kriminalitas melalui layanan darurat kepolisian 110. Dari Jakarta, Miftah Hogani, A-News melaporkan. Pemirsa, sebuah program pelatihan diikuti oleh ratusan pegawai BUMN. Melalui program ini, beragam pelatihan disiapkan untuk menyiapkan generasi BUMN yang berintegritas. Wakil Menteri Pertahanan Republik Indonesia Marsikal TNI Purnawirawan Doni Ermawan membuka Presidential Future Leadership Program atau PFLP. Program ini diperuntukkan bagi pegawai BUMN Angkatan Pertama untuk menyiapkan sumber daya manusia unggul untuk mendukung kemajuan BUMN dan Indonesia. Program PFLP berlangsung selama 9 bulan, di mana 3 bulan pertama diperuntukkan untuk pembentukan karakter, disiplin, daya juang, serta semangat bela negara. Selanjutnya, peserta akan mendapatkan pendidikan manajerial selama 4 bulan meliputi kemampuan pengambilan keputusan, analisis, hingga pemahaman cybersecurity.
Dan 2 bulan terakhir, para peserta akan menjalani program magang di kementerian, lembaga, maupun perusahaan BUMN untuk mendapatkan pengalaman kerja secara langsung. Jadi harapan kami selama 9 bulan mereka melaksanakan pendidikan dan latihan itu menjadi bekal awal mereka nanti dalam penugasan di BUMN, bisa menjadi sumber daya manusia yang sangat bagus, bermanfaat bagi BUMN khususnya dan Indonesia pada umumnya. Dari lebih 1.000 pegawai BUMN yang diseleksi, sebanyak 400 peserta terpilih mengikuti batch pertama ini. Pemerintah berharap program ini menjadi investasi jangka panjang dalam menyiapkan generasi penerus BUMN yang berintegritas, profesional, dan siap memimpin Indonesia di masa depan. Dari Tangerang, Banten, Ahmad Putra, iNews melaporkan. Pemirsa, 5 kerjasama dilakukan untuk memperkuat ketahanan energi nasional. Kerjasama turut mendorong pertumbuhan produksi gas nasional. PT PLN Energi Primer Indonesia menandatangani 5 kerjasama strategis dengan pelaku industri minyak dan gas nasional maupun internasional di ajang The 50th Indonesian Petroleum Association Convention and Exhibition. Kerjasama ini guna memastikan komitmennya dalam memperkuat ketahanan energi nasional dengan peningkatan energi bersih. 5 perjanjian kerjasama ini meliputi perjanjian jual beli gas dengan Saka Indonesia Pangkah Limited, PT Pertamina Persero, dan Mubadala Energy sehingga menambah pasokan gas hingga 2029 mendatang. Selain itu, kerjasama juga dilakukan untuk penambahan pasokan LNG atau gas alami cair dengan South Hub LNG untuk periode 2027 hingga 2037. PLN EP juga melakukan kerjasama dengan Masela PSC Contractor Parties dengan transaksi mencapai ratusan triliun rupiah. Dengan ditandatanganinya perjanjian komersial ini, maka PLN Energi Primer tidak hanya memenuhi kebutuhan kelistrikan yang tadi saya sebutkan, tetapi juga yang lebih penting mendukung pengembangan lapangan baru hulu migas di Indonesia. Saya yakin dengan ditandatanganinya ini akan mendorong semakin tumbuhnya industri migas, terutama industri gas di Indonesia. Melalui kerjasama ini, PLN EP terus mendorong pertumbuhan produksi gas nasional, di mana saat ini PLN EP menjadi pembeli terbesar dengan total 300% dari produksi nasional. Dari Tangerang Selatan, Banten, Ade Firmansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, pemerintah kota memegang peran penting untuk pembangunan dan juga kemajuan masyarakatnya. Seperti sejumlah program yang dilakukan di Mojokerto yang berhasil menurunkan angka stunting dan juga kemiskinan. Berikutnya Haja Ika Puspitasari SE selaku Wali Kota Mojokerto. Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari meraih penghargaan kategori Woman of Social Impact dalam ajang penghargaan Women's Inspiration Awards yang diselenggarakan iNews Media Group. Ika dinilai berhasil menghadirkan berbagai program inovatif dan berkelanjutan untuk memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Salah satu capaian yang menonjol adalah keberhasilan pemerintah Kota Mojokerto dalam menekan angka prevalensi stunting hingga 1%. Tak hanya itu, berbagai program sosial terus digencarkan untuk menurunkan angka kemiskinan. Kemiskinan ekstrim di Kota Mojokerto telah mencapai 0%, sedangkan angka kemiskinan berada di kisaran 5%. Saya berharap ini juga bisa menjadi inspirasi bagi perempuan-perempuan yang lain, karena saya yakin banyak juga perempuan yang telah berbuat yang bisa membawa dampak manfaat baik, tapi mungkin belum mendapat kesempatan untuk bisa mendapatkan penghargaan. Artinya ini bisa untuk semua perempuan Indonesia yang sudah membawa dampak bagi seluruh masyarakat yang bisa mendapatkan manfaat atas apa yang sudah diperbuat kebaikan. Sementara di bidang pendidikan, program 5 gratis menjadi unggulan, meliputi gratis seragam, peralatan sekolah, sepatu, angkutan, dan biaya pendidikan. Program ini juga mendorong pertumbuhan UMKM lokal melalui produksi sepatu oleh industri kecil menengah Kota Mojokerto. Dari Jakarta, Jen Cahyani, Damar Wiceksono, iNews melaporkan. Beredar rekaman video saat pasukan Zionis Israel menyergap dan menembaki kapal global Sumut Flotilla sebelum menculik para aktivis dan juga jurnalis. Penumpang di atas kapal misi kemanusiaan Global Sumut Flotilla berteriak ketakutan usai Zionis Israel melepaskan tembakan ke atas 6 kapal yang berbeda.
Setelah menyergap kapal, tentara Israel juga menculik sejumlah penumpang dan menyita kapal. Dalam siaran langsung di media sosial yang dilakukan penumpang kapal, tentara Israel dengan sengaja menabrak kapal GSF dan menggunakan tembakan meriam air. Zionis Israel mengonfirmasi bahwa 430 aktivis di atas kapal bantuan Global Sumut Flotilla yang menuju Gaza dibawa ke Israel. Dari 430 aktivis yang ditangkap Israel, salah satunya 9 delegasi asal Indonesia. Zionis Israel mengkonfirmasi bahwa 430 aktivis di atas kapal bantuan Global Sumut Flotilla yang menuju Gaza dibawa ke Israel. 87 aktivis dilaporkan mogok makan, memprotes atas penahanan mereka dan menunjukkan solidaritas dengan tahanan Palestina di penjara Israel. Global Sumut Flotilla melaporkan bahwa 54 kapal dihentikan di sekitar pantai Gaza dengan 480 peserta dari 40 negara, salah satunya Indonesia. Dari 430 aktivis yang ditangkap Israel, dikonfirmasi 9 orang delegasi Indonesia juga ditangkap saat mencoba menembus blokade Israel. Pemirsa, 431 aktivis Global Sumut Flotilla yang diculik oleh pasukan Zionis Israel di perairan Gaza mengalami intimidasi dan juga penyiksaan. Video yang beredar, sejumlah aktivis mengalami dugaan kekerasan fisik, psikologis, hingga perlakuan tidak manusiawi pasca diculik oleh pasukan Zionis Israel. Selain itu, Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir memantau langsung penahanan aktivis oleh Zionis Israel, bersorak hingga mengibarkan bendera Israel dan mengintimidasi para aktivis dengan ancaman. Sebelumnya, Perdana Menteri Israel Netanyahu juga mengawal penculikan aktivis Global Sumut Flotilla saat mencoba masuk ke perairan Gaza. Pemirsa, Menteri Luar Negeri Sugiono memastikan pemerintah Indonesia terus melakukan koordinasi untuk memantau kondisi WNI yang ditahan Israel saat mengikuti misi kemanusiaan internasional Global Sumut Flotilla menuju Gaza. Kita berharap kondisi mereka baik-baik saja. Kami juga terus melakukan upaya koordinasi karena kita tidak punya hubungan langsung. Jadi kita minta tolong kepada teman-teman kita yang pertama mengalami nasib serupa juga dari warga negaranya, kemudian dari teman-teman yang ada di Jordan. Pemirsa, pemimpin redaksi Republika mengatakan sempat berkomunikasi dengan Bambang, jurnalis Republika yang diculik militer Israel dari kapal Global Sumut Flotilla. Sebelum hilang kontak, Bambang sempat mengirimkan video SOS. Dan terkini, para aktivis dan juga jurnalis yang diculik Israel tengah dibawa ke pesisir selatan Israel untuk diintrogasi. Saat ini, mereka, para aktivis, jurnalis itu lagi diproses untuk dibawa ke kota pelabuhan bernama Asdod. Asdod ini berada di pesisir selatan Israel atau sekitar 40 km dari Gaza. Nanti di sana mereka ada diproses, diinterogasi dan lain-lain. Sementara itu informasi yang kami dapat, kami sudah langsung melaporkan atau berkomunikasi dengan Kementerian Luar Negeri. Dan selain itu juga rekan kami yang berada di comment center baik di Malaysia, begitu juga di Turki, itu langsung berkomunikasi dengan KBRI.
Pemirsa, Zionis Israel kembali melancarkan serangan ke Al-Nasr kota Gaza dan juga tepi barat. Sejumlah sumber mengumumkan bahwa jumlah korban tewas akibat agresi Israel telah mencapai 72.769 orang. Sebuah rumah di Al-Nasr Barat kota Gaza jadi target serangan udara militer Israel. Suara dentuman masih terdengar di tengah bangunan yang terbakar. Warga sekitar mendatangi lokasi, mencoba menolong korban di bawah reruntuhan, sementara petugas mencoba memadamkan api. Akibat serangan ini sejumlah warga menjadi korban, termasuk wanita dan anak-anak. Zionis Israel juga menyerang sebuah bangunan di tepi barat Palestina. Api terlihat menyala dari sebuah gedung bertingkat. Kendaraan taktis dengan sirine menyala, lalu lalang di jalanan pasca serangan. Sejumlah sumber medis di jalur Gaza pada hari Senin mengumumkan bahwa jumlah korban tewas akibat agresi Israel sejak 7 Oktober 2023 telah mencapai 72.769 orang. Sementara 172.704 lainnya terluka. Pemirsa, IDF menghancurkan gudang senjata milik organisasi Hamas di jalur Gaza, Palestina. Pada pantauan udara, Zionis Israel terlihat serangan dilakukan oleh Zionis Israel ke Gaza, Palestina. Serangan ini menghancurkan sebuah gedung yang diduga gudang senjata milik pejuang Hamas. Senjata-senjata tersebut dimaksudkan untuk melukai pasukan Zionis Israel di wilayah Garis Kuning. Pemirsa, pasukan Israel membakar sebuah rumah warga Palestina di sekitar kamp pengungsi Jenin, tepi barat. Warga menyebut rumah itu sebelumnya diduduki rumah warga Palestina dan dijadikan barak selama 1,5 tahun. Rekaman menunjukkan kobaran api melalap rumah keluarga Arshid di dekat kamp pengungsi Jenin, tepi barat. Warga setempat mengatakan pasukan Israel membakar rumah tersebut usai sebelumnya menduduki bangunan itu dan menggunakannya sebagai barak militer selama 1,5 tahun. Tentara Zionis Israel juga mencegah penduduk mendekati lokasi untuk memadamkan api. Hingga kini belum ada keterangan resmi dari militer Israel terkait pembakaran rumah warga Palestina tersebut. Pemirsa, ratusan tentara Israel menggerebek desa Al-Mazrah, Al-Garibia, Ramallah di tepi barat dalam operasi militer besar-besaran. Operasi tersebut disertai dengan penggerebekan rumah dan juga penangkapan sejumlah warga Palestina. Ratusan tentara Israel dilaporkan memasuki desa Al-Mazrah, Al-Garibia di wilayah barat Ramallah. Mereka melakukan penggerebekan ke rumah-rumah warga dalam operasi militer skala besar di wilayah tersebut. Warga setempat menyebut bahwa tentara Zionis Israel juga menangkap sejumlah penduduk desa. Hingga kini belum ada keterangan resmi dari militer Israel terkait dengan alasan di balik operasi besar-besaran ini, maupun jumlah warga yang telah ditangkap. Ya, pemirsa, warga desa Palestina Khan Al-Almar di tepi barat menolak keras perintah evakuasi oleh pemerintah Israel. Diduga rencana evakuasi desa yang dihuni sekitar 350 warga Palestina tersebut untuk memperluas permukiman Israel. Warga desa Palestina Khan Al-Almar di tepi barat menolak keras keputusan Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich untuk mengevakuasi masyarakat. Penduduk desa memilih tinggal di rumah-rumah mereka yang terbuat dari seng di dekat jalan yang menghubungkan Yerusalem dengan Yeriko dan Laut Mati. Muhammad Abu Dahub, seorang penduduk Khan Al-Almar, mengatakan ia tidak berniat pindah karena desa tersebut memiliki makna pribadi yang mendalam baginya. Karena keluarganya telah tinggal di sana selama beberapa generasi. Terlebih, ia juga tak punya tempat lain untuk pergi. أنا عمري 56 سنة مواليد هان
أولادي تولدوا هان، أحفادي تولدوا هان، يعني 5 أجيال في المحل هذا، وأنا ساكنين في المحل هذا. مش ناويين نرحل إلا طوعا، مش ناويين نرحل، لأن ما رحلنا أول لما بدنا نرحل الحين، نرحل وين نروح؟ فيش مكان ثاني تروح عليه من مرة. Sementara Kepala Dewan Desa Ken Almar mengatakan masyarakat telah tinggal di daerah tersebut sejak tahun 1952 setelah terusir dari tanah mereka pada tahun 1948. Warga percaya evakuasi yang direncanakan untuk memperluas permukiman Israel di sekitar Yerusalem Timur. الهدف من الإزاحة لأنه هناك من القدس حتى البحر الميت لا يوجد إلا هذه القرية، قرية الخان الأحمر. إذا تم اقتلاع هذه القرية سيكون ربط هناك ربط حزام على القدس الشرقية من معالي دميم لكفار دميم لأنون كل المستوطنات هاي ربط بينها، الإغلاق على القدس رقم 1، ورقم 2 حلمهم القديم الجديد ألا وهو القدس الكبرى، القدس حدود البحر الميت، سيقطع الضفة الغربية كاملة. Keputusan akhir mengenai evakuasi berada di tangan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Pemirsa, gempa berkekuatan 5,6 magnitudo mengguncang wilayah timur Turki pada Rabu pagi waktu setempat. Getaran gempa bahkan terasa hingga Suriah dan Lebanon. Rekaman CCTV memperlihatkan detik-detik warga berlari keluar dari gedung setelah gempa berkekuatan 5,6 magnitudo mengguncang kota Malatya di timur Turki pada Rabu pagi waktu setempat. Para pekerja dan pengunjung toko serta kafe terlihat panik menyelamatkan diri sesaat setelah getaran terasa kuat. Sebuah sekolah di wilayah tersebut juga dievakuasi sebagai langkah antisipasi untuk menjaga keselamatan siswa dan staf pengajar. Badan Penanggulangan Bencana dan Keadaan Darurat Turki menyatakan gempa berpusat di distrik Batal Gazi, Provinsi Malatya pada sekitar pukul 9 pagi waktu setempat. Gempa terjadi pada kedalaman lebih dari 7 km dan getarannya dilaporkan terasa hingga Provinsi Adiyaman, Elazig dan Kahramanmaras. Tak hanya di Turki, warga di sejumlah wilayah Suriah Utara dan Lebanon juga dilaporkan merasakan getaran gempa. Hingga kini, belum ada laporan mengenai korban jiwa maupun kerusakan besar, namun pihak berwenang masih terus melakukan pemeriksaan di lokasi terdampak. Pemirsa, banjir besar melanda wilayah tengah dan barat daya China setelah hujan deras mengguncang sejumlah provinsi. 22 orang tewas dan puluhan lainnya masih hilang akibat bencana ini. Hujan deras yang mengguyur wilayah tengah dan barat daya Cina memicu banjir besar dan tanah terisolasi di sejumlah daerah. Rekaman dari Provinsi Guizhou pada Rabu menunjukkan rumah warga terendam serta lahan pertanian rusak akibat terjangan air. Di Kecamatan Chanming, tim penyelamat berhasil mengevakuasi 2 warga lansia yang terjebak di lantai atas rumah mereka. Banjir disebut telah merendam seluruh bagian bawah bangunan, memaksa keduanya bertahan sambil menunggu bantuan datang. Petugas darurat menerobos genangan air yang dalam untuk memasangkan jaket pelampung sebelum mengevakuasi korban menggunakan tangga. Tim penyelamat bahkan harus berjalan kaki selama 3 jam untuk menjangkau warga yang terisolasi dan memulai evakuasi. Pemerintah Cina juga telah mengaktifkan status tanggap darurat banjir level 4 di 7 provinsi untuk mempercepat penanganan bencana. Pemirsa, rekaman penyerangan di Masjid San Diego yang dilakukan oleh 2 remaja beredar di media sosial. Bahkan polisi menyebut kedua pelaku diduga terpapar radikalisasi secara online. Video yang diduga direkam langsung oleh 2 pelaku penembakan di Islamic Center of San Diego muncul ke publik. Rekaman tersebut beredar sehari setelah insiden terjadi. Bahkan pelaku disebut sempat melakukan siaran langsung saat melakukan penembakan. Polisi menduga kedua pelaku terpapar radikalisasi online sebelum akhirnya melakukan serangan. Pemirsa, ledakan bom mobil terjadi di dekat gedung Kementerian Pertahanan Suriah di kawasan Bab Syarki, Damaskus. 1 tentara tewas dan 23 orang lainnya terluka.
Rekaman menunjukkan sebuah kendaraan terbakar hebat usai ledakan di kawasan Bab Syarki, Damaskus pada Selasa waktu setempat. Kementerian Pertahanan Suriah menyatakan seorang tentara tewas dan 23 orang lainnya terluka. Pemirsa, para korban luka langsung dilarikan ke rumah sakit untuk menjalani perawatan medis. Otoritas setempat mengungkapkan pasukan sebelumnya menemukan bom yang siap diledakkan di lokasi tersebut dan juga berusaha menjinakkannya, namun kemudian sebuah mobil di sekitar area tiba-tiba meledak. Penyelidikan hingga kini masih berlangsung untuk mengungkap pelaku dan juga motif serangan. Seorang pelaku pencurian motor tertangkap basah oleh korbannya saat tengah beraksi. Ya, pelaku sempat berduel dengan korban hingga berakhir dihajar massa dan juga babak belur. Seorang pelaku pencurian terekam CCTV hendak melakukan aksi pencurian sebuah motor sport di halaman parkir sebuah kafe di Jalan Kemanggisan Raya, Palmerah, Jakarta Barat. Pelaku ketahuan oleh korban dan terlibat perkelahian. Aksi ini memancing emosi warga untuk membantu korban memukuli pelaku hingga babak belur. Korban menuturkan aksi pencurian motor terjadi saat dirinya tengah membuang air kecil di dalam kafe. Dirinya curiga mendengar suara motornya dicongkel pelaku dan bergegas keluar hingga akhirnya terlibat baku hantam. Bantu warga, pelaku menjadi bulan-bulanan masa hingga babak belur. Sebelum saya masukin motor, saya langsung masuk ke WC. Nah, pas di WC itu, saya lagi BAB, saya kayak dengar, kok kayak ada orang di depan. Banyak saya cepat, saya keluar. Nah, pas saya keluar, saya lihat ada orang di motor nih, bobol. Saya langsung, nggak pakai nanya, saya langsung pukul orangnya sampai orangnya langsung jatuh. Akhirnya dia kabur kan, kabur ke rumahnya di sebelah sini. Pas naik motor, saya kejar, saya tangkap lagi, saya tarik lagi, saya sampai sini sampai warga datang. Pelaku kini mendekam di jeruji besi Polres Jakarta Barat untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sementara itu, seorang pelaku lain berhasil kabur dan masih dalam pengejaran Polres Jakarta Barat. Dari Jakarta, Miftahul Gani, A-News melaporkan. Pemirsa, seorang maling motor babak belur dihakimi warga saat berusaha kabur usai aksinya dipergoki. Ya, beruntung nyawa pelaku dapat diselamatkan pihak kepolisian yang tengah berpatroli di sekitaran lokasi. Inilah video amatir yang terekam warga dan viral di media sosial saat warga menghakimi seorang maling motor di Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten. Pelaku ditangkap saat berusaha kabur dari kejaran korbannya hingga terpental jauh menghindari polisi tidur. Emosi warga kian memuncak lantaran di lokasi sering terjadi aksi pencurian kendaraan bermotor. Beruntung nyawa pelaku dapat diselamatkan pihak kepolisian yang tengah berpatroli. Pelaku pun kini mendekam di penjara, sementara polisi memburu rekan pelaku lainnya yang berhasil kabur melarikan diri. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, A-News melaporkan. Kita kembali ke informasi mancanegara. Pemirsa, pejuang Hizbullah merilis rekaman video drone yang menargetkan markas militer Israel di Al-Bayada, Lebanon Selatan. Drone Hizbullah memetakan letak sejumlah markas militer Israel yang diduduki di Lebanon Selatan. Hizbullah mengklaim bahwa ini adalah operasi yang menargetkan markas besar Brigade ke-226 Israel di kota Bayada, Lebanon. Rekaman memperlihatkan saat drone menyerang kendaraan-kendaraan tentara milik Israel. Drone juga menyerang militer Israel yang tengah bersiap menyerang dengan senjata di pelatuk. Pemirsa, Israel kewalahan menghadapi serangan drone Hizbullah yang menargetkan tentara dan kendaraan militer. Ya, kini Israel menguji senjata terbarunya untuk melawan drone Hizbullah. Drone Hizbullah kerap dianggap ancaman oleh tentara Zionis Israel. Meski berskala kecil, nyatanya serangan drone Hizbullah cukup membuat militer Israel kewalahan karena terjadi terus-menerus dan menghancurkan banyak kendaraan militer serta melukai prajurit.
Untuk menghadapi serangan drone Hizbullah yang kian masif, Israel baru-baru ini menguji senjata terbarunya untuk melawan drone Hizbullah. Senjata tersebut berupa jaring yang terlempar ke udara untuk menangkap drone dan menjatuhkannya. Sebelumnya cara lain juga pernah dilakukan Israel untuk menghalau serangan drone Hizbullah. Salah satunya dengan jaring raksasa yang melindungi kendaraan militer. Kendati demikian, penggunaan jaring untuk melindungi kendaraan militer ini kurang efektif karena tetap bisa ditembus drone Hizbullah. Awalnya, jaring-jaring ini digunakan bertujuan untuk menjebak atau memicu ledakan drone FPV milik militer Hizbullah menjadi satu arah sebelum mencapai awak kendaraan. Ya, pemirsa, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu meninjau langsung posisi militer di perbatasan timur Israel. Ya, dalam kunjungan tersebut, Netanyahu memuji kesiapan pasukan dan juga peningkatan sistem pertahanan yang diklaim mampu memperkuat keamanan perbatasan. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengunjungi pos militer di sepanjang perbatasan timur Israel pada Rabu waktu setempat. Dalam kunjungannya tersebut, Netanyahu bertemu dengan prajurit aktif maupun pasukan cadangan, serta meninjau infrastruktur pertahanan yang telah ditingkatkan untuk memperkuat keamanan wilayah perbatasan. Di hadapan para prajurit, Netanyahu menegaskan bahwa Israel terus mengantisipasi berbagai ancaman keamanan, termasuk potensi upaya penyusupan ke wilayah negara tersebut. Netanyahu turut menemui pasukan yang ditempatkan di pos-pos terdepan dan menguji peran mereka dalam menjaga perbatasan timur Israel. מאוד חשובה להגן על הגבול המזרחי. אנחנו לוקחים בחשבון שהאויבים שלנו רוצים לפלוש למדינת ישראל, ולכן אנחנו סומכים עליכם. אני מאוד התרשמתי מהכלים, מהאמצעים החדשים, אבל בעיקר אני דורש מכם, ואני רוצה להגיד לכם שעם ישראל כולו בוטח בכם, ואני מצדיע לכם. כל הכבוד לכם. Kunjungan tersebut juga dihadiri Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, beserta para pejabat tinggi militer. Pemirsa, meski gencatan senjata di Lebanon diperpanjang, namun kekejaman Israel terus berlanjut. Ya, ratusan nyawa kembali melayang akibat pembantaian yang dilakukan secara masif oleh Zionis Israel. Allahu Akbar, jibu is'afaf, jibu is'afaf. Dua keluarga di Lebanon Selatan harus kehilangan nyawa di hari yang sama akibat serangan membabi buta Israel. 10 orang dari dua keluarga di dua wilayah berbeda ini meninggal akibat serangan Israel dan tidak menyisakan satupun anggota keluarga yang selamat. Padahal Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat telah mengumumkan perpanjangan gencatan senjata selama 40 hari antara Lebanon dan Israel pada 15 Mei lalu. Sementara itu, warga Tire menyuarakan kekhawatiran mereka atas terus berlanjutnya eskalasi di Lebanon Selatan. Meskipun ada gencatan senjata dengan Israel, namun terus terjadi serangan. بالنسبة للهدنة من الواضح انه ما في مصداقيه بهالهدنه ولا اللي قبل اللي مرقوا بالعكس عم بتكون اشد من ايامات العاديه يعني بعدنا مسيرات بعدنا حربه بعدنا قصف مطارح يعني بعد ما في امان ابدا. نحن كنا ناطرين يمروا 45 يوم اللي قبلهم ونجي انه على رواق وتنفتح البلد وبلش العالم ترجع على بيوتها وبلش اعاده الاعمار ويصير انسحابات للإسرائيلية من عمن جنوب لبنان ويرجع الأمن والسلام لعنا. فاللي بين إنه جددنا 45 يوم هلا الليلة طول الليل ضرب وقصف وما بعرف شو لوين رايحين ما حدا عارف. Rencananya putaran keempat pembicaraan perdamaian akan berlangsung di Departemen Luar Negeri AS tanggal 2 hingga 3 Juni mendatang. Pemirsa, Iran kembali memamerkan drone miliknya melalui parade. Ya, 3 drone dipamerkan pada malam hari di kota Elam Shahar.
Rekaman video memperlihatkan 3 drone Iran di kerumunan warga. Parade dilangsungkan pada malam hari di kota Eslamchar, Iran. Warga berkumpul di sepanjang jalan sambil membawa bendera Iran menyaksikan iring-iringan drone melintasi pusat kota. Aksi ini dinilai sebagai momen Iran untuk unjuk kekuatan militer di tengah konflik yang terus memanas. Pemirsa, Garda Revolusi Iran menegaskan akan melawan jika mendapat ancaman. Ya, Jubir Kemenlu Iran menyebut akan kerahkan segala kekuatan untuk melawan musuh. Iran tengah bersiap menghadapi serangan musuh. Terbaru, Iran merilis video peluncuran rudal yang diunggah di akun media sosial Iran Military. Unggahan ini ditambahkan keterangan "We are ready" atau "Kami siap". Kesiapan ini diperkuat dengan pernyataan juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmail Baqai. Esmail tegaskan, Iran tidak akan tunduk pada ancaman musuh. Iran mengaku siap dengan segala skenario dan akan melawan dengan segala kekuatan. دیپلماسی ما تردید نکنید هوشمندانه است. ما دیپلماسی رو با جدیت پیگیری می‌کنیم. در این حال قرار نیست ما مقهور رفتارهای ضد و نقیض و تهدیدهای طرفهای مقابل بشیم. ما با تمام توان برای هر سناریویی آماده هستیم و همونطور که در این 40 روز نیروهای مسلح ما نشون دادن، در صورت هر اقدام دیوانه‌واری حتما با تمام توان پاسخ خواهیم داد و این رو من به شما اطمینان میدم که حتما نیروهای مسلح ما هم سورپرایزهای جدیدی برای دشمن خواهند داشت. Iran juga telah melakukan latihan perang selama 5 hari berturut di wilayah Teheran. Latihan ini meliputi serangan drone dan latihan pertahanan di darat untuk mencegah musuh yang akan mencoba memasuki wilayah Iran. Pemirsa, pasukan militer Amerika Serikat terus melakukan blokade di Selat Hormuz. Ya, sebanyak 89 kapal komersial dialihkan dan terpaksa harus putar balik. Blokade ini menghentikan arus perdagangan yang masuk dan juga keluar dari pelabuhan-pelabuhan di Iran. Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM merilis video saat pasukannya melakukan aksi blokade di Selat Hormuz. Dalam video tersebut, sebuah helikopter milik Amerika Serikat melepaskan tembakan ke arah lautan. CENTCOM menyatakan pihaknya terus melakukan penegakan total terhadap blokade Amerika Serikat untuk memastikan memutus arus perdagangan yang keluar dan masuk Iran. Sementara itu, Komandan CENTCOM Laksamana Bradley Cooper mengatakan bahwa dirinya telah menggagalkan strategi Iran yang telah dirancang selama 47 tahun hanya dalam waktu 40 hari. Pemirsa, ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran kembali memanas. Dalam pidato di Akademi Penjaga Pantai Amerika Serikat, Donald Trump mengatakan Washington mungkin akan menghantam lebih keras jika Iran tetap berupaya memiliki senjata nuklir. Donald Trump kembali melontarkan peringatan keras kepada Iran saat berpidato di Akademi Penjaga Pantai Amerika Serikat di New London, Connecticut. Trump menegaskan bahwa Amerika Serikat tidak akan membiarkan Iran memiliki senjata nuklir dalam kondisi apapun. Bahkan dalam pidatonya, Trump mengklaim bahwa Washington mendapatkan dukungan besar untuk menekan Iran. Trump juga menyebut Iran sangat ingin mencapai kesepakatan, namun menegaskan bahwa Amerika mungkin harus menghantam lebih keras jika diperlukan. But with your help, we're reasserting one of the most time-honored principles of our national security, that the American dominance in Western Hemisphere will not be threatened under any circumstance. As an example, we will not let Iran have a nuclear weapon. That's all. It's very simple. We will not let that happen. And we have great support. You wouldn't know that by reading the fake news, but we have great support
people don't want them to have a nuclear weapon, and they will not have a nuclear weapon, and they want to make a deal so badly. We'll see what happens, but we hit them very hard, but we may have to hit them even harder, but maybe not. But we're not going to let Iran have a nuclear weapon and blow up the entire Middle East, Israel, the entire Middle East. Ya, pemirsa, Kongres Amerika Serikat memutuskan untuk membatasi aktivitas militer terhadap Iran. Keputusan ini dilakukan dengan proses pemungutan suara dengan hasil 50 untuk setuju dan 47 tidak setuju. Pemirsa, setelah melewati proses pemungutan suara, Kongres Amerika Serikat akhirnya memutuskan untuk membatasi aktivitas militer terhadap Iran. Hal ini terjadi setelah Pentagon mengakui bahwa perang Amerika dengan Iran telah menelan biaya 29 miliar dolar Amerika dan lokasi rudal Iran masih 90% beroperasi. Dari hasil pemungutan suara, sebanyak 50 menyatakan setuju dan 47 menyatakan menolak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Ya pemirsa, 93% jemaah haji Indonesia sudah tiba di Mekah, Arab Saudi. Ya, jemaah diimbau mengurangi aktivitas ibadah sunnah jelang pelaksanaan rangkaian puncak ibadah haji. Lebih dari 187.000 jemaah haji Indonesia sudah tiba di Mekah, Arab Saudi. Sepekan jelang puncak haji, Kementerian Haji menghimbau jemaah haji Indonesia untuk dapat mengurangi intensitas umroh sunnah agar memiliki tenaga ekstra untuk menjalankan rangkaian puncak haji yang akan mendatang. Ya pemirsa, optimalisasi layanan perlindungan jemaah dilakukan oleh petugas penyelenggara ibadah haji PPIH Arab Saudi lewat pembentukan tim khusus atau tim Susmina. Ya, layanan disiapkan untuk memastikan jemaah terutama lansia dan disabilitas dapat menjalankan ibadah di puncak haji dengan aman dan juga nyaman. Jelang puncak ibadah haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina atau Ar-Muzna, persiapan terus dilakukan oleh penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi. Untuk mengoptimalisasi layanan perlindungan jamaah, PPIH Arab Saudi membentuk tim khusus yang bernama Tim Susmina. Tim sus ini beranggotakan personel perlindungan jemaah berpengalaman pada operasional haji pada tahun sebelumnya. Dan tim Susmina ini akan bergerak pada tanggal 8 Zulhijjah malam dan langsung menuju Mina tanpa melalui Arafah, pemirsa. Fase kedatangan di Mina ini merupakan fase yang krusial karena berpotensi memicu kepadatan dan kelelahan fisik yang tinggi. Dengan pemberlakuan skema ini diharapkan tim Susmina dapat langsung memberikan bantuan maksimal saat jamaah haji tiba. Dan demi menjaga kelancaran dan keselamatan pergerakan massa, PPIH Arab Saudi mengimbau bagi para jemaah haji yang tinggal di tenda Mina agar tidak berpindah lantai dalam melakukan prosesi lempar jumroh. Jarak perjalanan pulang pergi dari tenda Mina menuju Jamaroh melalui 3 terowongan muaisin tersebut ini diperkirakan mencapai kurang lebih 4,5 km, pemirsa. Oleh karena itu, dengan orientasi jalur yang matang serta kesiapan tim Susmina, seluruh rangkaian perjalanan puncak haji dapat berlangsung dengan aman, tertib, dan juga efisien. Dari Jeddah, Arab Saudi, Eti Jitasari, MCH 2026 melaporkan. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Ya pemirsa, beredar rekaman video saat pasukan Zionis Israel menyergap dan menembaki kapal Global Summit Flotilla sebelum menculik para aktivis dan juga jurnalis. Why are you shooting? Why are you shooting? Why? Hey! Why are you shooting? Penumpang di atas kapal misi kemanusiaan Global Summit Flotilla berteriak ketakutan usai Zionis Israel melepaskan tembakan ke atas 6 kapal yang berbeda.
Setelah menyergap kapal, tentara Israel juga menculik sejumlah penumpang dan menyita kapal. Dalam siaran langsung di media sosial yang dilakukan penumpang kapal, tentara Israel dengan sengaja menabrak kapal GSF dan menggunakan tembakan meriam air. Pemirsa, Zionis Israel mengonfirmasi bahwa 430 aktivis di atas kapal bantuan Global Sumut Flotilla yang menuju Gaza dibawa ke Israel. Ya, dari 430 aktivis yang ditangkap Israel, salah satunya 9 delegasi asal Indonesia. Zionis Israel mengkonfirmasi bahwa 430 aktivis di atas kapal bantuan Global Sumut Flotilla yang menuju Gaza dibawa ke Israel. 87 aktivis dilaporkan mogok makan, memprotes atas penahanan mereka dan menunjukkan solidaritas dengan tahanan Palestina di penjara Israel. Global Sumut Flotilla melaporkan bahwa 54 kapal dihentikan di sekitar pantai Gaza dengan 480 peserta dari 40 negara, salah satunya Indonesia. Dari 430 aktivis yang ditangkap Israel, dikonfirmasi 9 orang delegasi Indonesia juga ditangkap saat mencoba menembus blokade Israel. Pemirsa, 431 aktivis Global Sumut Flotilla yang diculik oleh pasukan Zionis Israel di perairan Gaza mengalami intimidasi dan juga penyiksaan. Video yang beredar, sejumlah aktivis mengalami dugaan kekerasan fisik, psikologis, hingga perlakuan tidak manusiawi pasca diculik oleh pasukan Zionis Israel. Selain itu, Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir memantau langsung penahanan aktivis oleh Zionis Israel, bersorak hingga mengibarkan bendera Israel dan mengintimidasi para aktivis dengan ancaman. Sebelumnya, Perdana Menteri Israel Netanyahu juga mengawal penculikan aktivis Global Sumut Flotilla saat mencoba masuk ke perairan Gaza. Pemirsa, Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono memastikan pemerintah Indonesia terus melakukan koordinasi untuk memantau kondisi WNI yang ditahan Israel saat mengikuti misi kemanusiaan internasional Global Sumut Flotilla menuju Gaza. Kita berharap kondisi mereka baik-baik saja. Kami juga terus melakukan upaya koordinasi karena kita tidak punya hubungan langsung. Jadi kita minta tolong kepada teman-teman kita yang pertama mengalami nasib serupa juga dari warga negaranya, kemudian dari teman-teman yang ada di Jordan. Pemirsa, pemimpin redaksi Republika mengatakan sempat berkomunikasi dengan Bambang, jurnalis Republika yang diculik militer Israel dari kapal Global Sumut Flotilla. Ya, sebelum hilang kontak, Bambang sempat mengirimkan video SOS. Terkini, para aktivis dan juga jurnalis yang diculik Israel tengah dibawa ke pesisir selatan Israel untuk diintegrasi. Saat ini mereka para aktivis jurnalis itu lagi diproses untuk dibawa ke kota pelabuhan bernama Asdod. Asdod ini berada di pesisir selatan Israel atau sekitar 40 km dari Gaza. Nanti di sana mereka ada diproses, diinterogasi dan lain-lain. Sementara itu informasi yang kami dapat, kami sudah langsung melaporkan atau berkomunikasi dengan Kementerian Luar Negeri. Dan selain itu juga rekan kami yang berada di comment center baik di Malaysia, begitu juga di Turki,
itu langsung berkomunikasi dengan KBRI di sekitar wilayah penculikan gitu ya.